Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ulul Albab dengan NIM 2301021165 dengan dosen pengampu Bu Mertisa Fardesi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Kanun Aceh tentang perlindungan dan monetisasi konten digital berbasis syariah. Jadi makalah ini membahas rancangan Kanun Aceh nomor 9 tahun 2026 tentang perlindungan dan monetisasi konten digital berbasis syariah. Kanun ini dibuat sebagai respon terhadap perkembangan teknologi digital yang melahirkan profesi baru, yaitu konten kreator digital yang memperoleh penghasilan melalui berbagai platform digital. Jadi tujuan utama kanun ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada konten kreator untuk menciptakan kepastian hukum dan monetisasi konten digital, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas digital yang menghasilkan keuntungan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlaku di Aceh. Jadi kanun ini juga berlandaskan beberapa asas, yaitu syariat Islam, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, keamanan digital, dan kearifan lokal Aceh. Selain itu, monetisasi konten harus bebas dari unsur riba, maisir ataupun perjudian, gharar, penipuan, serta harus menjunjung kejujuran, amanah, dan perlindungan data pribadi. Jadi selanjutnya dalam kanun ini juga membahas tentang konten kreator memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, perlindungan hak cipta, manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan, serta pembinaan dari pemerintah Aceh. Di sisi lain, kreator juga memiliki kewajiban untuk menghormati syariat Islam, tidak menyebarkan hoaks, tidak membuat konten yang mengandung perjudian, tidak mengandung pornografi maupun kekerasan, serta menghormati hak cipta yang lain. Kanun ini juga memperbolehkan konten kreator untuk memperoleh pendapatan dari konten digital selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Bentuk monetisasi harus didasarkan pada akad syariah seperti ijarah, wakalah, musyarakah, dan mudharabah, sehingga sumber penghasilan yang diperoleh tetap halal dan sesuai syariat. Dalam makalah ini juga menjelaskan beberapa kelebihan kanun tersebut. Di antaranya adalah memberikan kepastian hukum bagi kreator, mendukung penerapan syariat Islam, melindungi hak cipta dan hak ekonomi kreator, mendorong pertumbuhan ekonomi digital Aceh, serta mencegah penyebaran konten negatif seperti pornografi, judi, dan ujaran kebencian atau hoax. Namun terdapat beberapa kekurangan dan tantangan dalam penerapan. Pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam mengawasi jutaan konten digital yang terus bertambah di setiap harinya. Selain itu, terdapat potensi tumpang tindih dengan peraturan nasional seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pelaksanaan kanun ini juga membutuhkan anggaran yang besar dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi digital, hukum cyber, dan ekonomi syariah. Jadi sebagai kesimpulan dalam makalah tersebut, dalam kanun yang dibahas tadi,
Rancangan Kanun Aceh ini merupakan upaya yang relevan untuk mengatur aktivitas digital di era modern. Dengan adanya aturan ini diharapkan terciptanya ekosistem digital yang aman, produktif, inovatif, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang ada di Aceh, sehingga masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dan mendorong perkembangan ekonomi digital yang halal dan berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.